wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya, yaitu salah satunya nikmat kesempatan, kesehatan, Islam dan iman. Jadi kita semua dapat melangkahkan kaki kita ke kelas kita untuk sama-sama belajar dalam pertemuan ini. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum lanjut ke pembahasan, Bapak mau absen sebentar ya. Dendi ada? Kemudian Renaldi ada? Hadir Pak. Dede kemana? Apa Pak? Hah? Apa kalian izin sakit? Izin sakit ya? Oke aja. Oke, nggak apa-apa. Berarti yang hadir cuma segini aja, nggak apa-apa. Yang penting kita lihat thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Jadi menimba ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini kita akan membahas materi tentang mari membaca Al-Quran. Itu dengan membaca Al-Quran, kemudian kita juga nanti belajar tentang Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Tapi sebelum itu, Bapak mau mengulang sejenak materi yang kita bahas pekan kemarin. Nah, kira-kira nih siapa yang masih ingat materi yang pekan kemarin kita pelajari bersama? Oh iya, siapa? Saya Pak. Ya, Materi kemarin itu materi diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul pada usia 40 dan ditandai dengan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Pak. Ya, bagus. Ya, Dendi masih ingat, berarti Dendi masih mencatat materi yang Bapak sampaikan, kemudian mengulang-ulang. Bagus. Kemudian ada satu lagi nih materi yang kemarin kita bahas. Kemarin itu di pertemuan kemarin, di pekan kemarin, itu kita membahas dua materi. Yang pertama tentang diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, yang tadi dijelaskan oleh murid Dendi. Kemudian untuk materi satunya coba untuk Renaldi. Diperintahkannya Rasulullah berdakwah secara diam-diam yang ditandai oleh diturunkannya surat Al-Muddatsir ya, dari ayat 1 sampai 7. Oh, bagus. Berarti kalian sudah paham ya materi yang kemarin Bapak sampaikan. Alhamdulillah, berarti kalian mendengar dan mencatat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan berdakwah setelah diangkat menjadi Rasul, itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi dakwahnya itu ke orang terdekat dulu, dari keluarganya, kemudian kerabat-kerabatnya yang masuk Islam pada awal. Baik, kemudian kita langsung lanjut ke materi kita saat ini, yaitu mari membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu. Allah disebut juga Al-Alim, yang artinya maha mengetahui ya, atau maha berilmu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini ilmunya tidak terbatas. Jadi diumpamakan misalkan manusia nih diberi pengetahuan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hanya setetes air dibandingkan dengan samudra. Kemudian perintah untuk menuntut ilmu ini wajib, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim dan muslimah. Kemudian di sini Al-Quran, kita membaca Al-Quran dipelajari dengan cara membiasakan membaca tartil. Nah, untuk tartil ini ada hukumnya, yaitu Quran surat Al-Muzammil ayat 14 itu menyebutkan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu membaca dengan perlahan-lahan. Jadi dimaksudkan membaca tartil ini biar apa? Jadi biar bacaannya itu tersusun, tidak ada yang salah maknanya, panjang pendeknya, tajwidnya dan segala macamnya. Nah, kemudian di sini mari kita membaca Quran surat Ar-Rahman dan Quran surat Al-Mujadalah. Jadi sebelum ini Bapak sebenarnya mau minta kalian berdua ini baca Quran surat
Al-Mujadalah. Jadi sebelum itu Bapak mau menyampaikan terlebih dahulu nih bacaan Quran Surah Ar-Rahman. Gimana sih bacaan tartil yang benar itu? Mohon disimak baik-baik ya anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Jadi membacanya itu menghayati. Jangan sekedar membaca aja, kita pahami ayatnya, kita pahami kandungan ayatnya, baru kita bisa meresapi membaca Al-Quran dengan tartil. Baik, kemudian Bapak minta Nak Dendi bacakan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Silakan. Jadi Maaf ya kalau salah ya Pak. Iya, apa-apa. Itu sampai wakaf kita gantian sama Renaldi ya. Baik, oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, terima kasih anak-anak. Lumayan bagus ya bacaannya. Alhamdulillah, Bapak senang ditingkatkan lagi ya. Ya Pak. Bacaannya sudah bagus. Tinggal bagaimana kita memahami teori dari hukum-hukum bacaan. Nah, di sini kemudian kita masuk bahasan yang kedua, itu kita membaca ilmu tajwid nih. Jadi pembahasan kita kali ini, tadi kan kita udah membaca Al-Quran nih dengan seksama. Kemudian kita akan membahas tentang hukum bacaan alif lam. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hukum bacaan alif lam. Ada dua. Yang pertama alif lam syamsiyah dan yang kedua ada alif lam qamariyah. Nah, kira-kira dari anak-anak sekalian ada yang tahu nggak nih pengertian dari alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah? Kenapa bisa disebut alif lam syamsiyah? Kenapa disebut juga alif lam qamariyah? Tahu nggak? Nggak tahu kan pasti kan? Iya, Pak. Nah, soalnya Bapak dapat ini nyari di buku nggak ada, ya searching di Google kayak nggak ada. Jadi Bapak ini belajar berguru itu bener. Jadi Bapak berguru kepada Ustadz ada di dekat rumah Bapak, itu beliau ahli nahwu sorof. Jadi diajar langsung sama beliau. Jadi di sini alif lam syamsiyah itu berasal dari kata asyams. Asyams. Apa asyams itu? Matahari. Kenapa asyams? Apa kaitannya dengan bacaan alif lam syamsiyah? Jadi asyams ini kan matahari. Ya, coba anak-anak ketika terik matahari keluar ke jalan, kemudian lihat matahari di atas. Itu kira-kira kelihatan nggak bentukan mataharinya? Nggak kelihatan kan? Nah, ada kaitannya dengan alif lam syamsiyah. Jadi cara membaca alif lam syamsiyah itu dia huruf lamnya tidak terbaca.
Jadi disebut juga alif lam syamsiah ini disebut juga dengan idgham syamsiah. Idgham itu artinya memasukkan. Nah, syamsiah tadi yang seperti Bapak jelaskan pengertiannya. Jadi cara membacanya adalah misalkan dari huruf lam kemudian bertemu dengan salah satu huruf alif lam syamsiah. Contohnya misalkan huruf ro. Dalam Quran surat Al-Fatihah itu ada itu ayat kedua yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Itu contohnya. Itu kan di situ ada alif lamnya. Nah, nih. Ini kan ada alif lam nih. Kok kenapa nggak dibaca gitu? Karena ini salah satu huruf alif lam syamsiah. Jadi alif lam syamsiah ini disebut juga dengan idgham syamsiah. Jadi alifnya masuk ke ro, jadi lamnya tidak terbaca. Itulah kaitannya tadi kenapa perumpamaan asyams. Itu dinamai asyams itu bukan karena tidak ada sebab. Jadi alasannya adalah penjelasan Bapak tadi. Kemudian kita masuk ke pembahasan alif lam qamariyah. Kira-kira bisa nebak nggak nih? Alif lam qamariyah itu kenapa disebut alif lam qamariyah? Bulan. Hah? Qamariyah itu bulan kan? Nah, bulan benar. Kemudian jelasnya gimana? Tahu nggak? Nah, mungkin karena malam hari bulan bentuk bulan terlihat jelas. Nah, betul, bagus, Pak Renaldi. Jadi kenapa disebut alif lam qamariyah? Itu berasal dari kata al-qamar yang berarti bulan. Nah, bulan di malam hari itu kita menatap langsung bulan itu terlihat jelas kan? Nah, kaitannya dengan alif lam. Sini ada alif lam. Alif lam qamariyah. Jadi lamnya itu terbaca dengan jelas. Nah, contohnya juga ada di Quran surat Al-Fatihah Ummul Kitab ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada alif, ada lam, alif lam. Nah, di sini dibaca dengan jelas kan lamnya. Berbeda dengan alif lam syamsiah tadi, lamnya tidak terbaca. Nah, kaitannya penjelasan tadi kenapa ini disebut bulan karena jelas. Nah, sama juga dengan lam, dibacanya dengan jelas. Alif lam qamariyah, alhamdulillah. Nah, ini huruf alif lam qamariyahnya yang mana? Alif sama lam. Salah. Alif. Oh, Huruf alif lamnya apa huruf qamariyahnya itu ha. Ha. Jadi iya, nggak salah juga sih. Cuman ini lagi nyontohin yang ha. Jadi huruf qamariyah itu bisa dideteksi itu setelah lam ada huruf bertemu salah satu huruf qamariyah. Ini contohnya ha. Oke, sebelum Bapak melanjutkan dicatat dulu. Catat dulu. Baik, sudah selesai anak-anak nulisnya? Sudah ya? Baik, Bapak mau coba kalian nulis contoh dari alif lam syamsiah dulu. Coba Nadeni tulis contohnya, maju ke depan tulis. Bisa banget deh. Jadi Bapak juga mau lihat nih tulisannya kayak mana. Jadi nggak bisa.
Oke. Di garis coba mana huruf alif lam samsiahnya. Oke, sip. Jadi ini contoh, salah satu contoh alif lam samsiah ya. Bagus. Tapi untuk tulisannya ditingkatkan lagi ya. Gak apa-apa, kita masih sama-sama belajar. Kemudian Bapak mau lihat contoh dari alif lam komariah. Coba, nah Renaldi maju, tulis sini. Pak juga mau lihat tulisannya. Santai bro. Santai bro, jadi bro. SMP. Mana coba huruf alif lam komariahnya di garis. Oh, oke. Ya. Oke. Wih, lebih jadi saya ya, Pak. Bapak masih baru lulus SD. Ditingkatkan lagi ya ininya, Iya, Pak. tulisannya. Untuk materi alif lam samsiah dan al komariah kayaknya murid-murid semua udah paham ya, alhamdulillah. Dari yang udah materi yang Bapak jelaskan. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak mau ini apa namanya nanya? Mau ngasih kesempatan apa ya, mau nanya dari anak-anak? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Tadi udah bisa dipahami ya materinya. Siapa? Bisa, Pak. Nah, kemudian sebelum kita menutup, Bapak mau kalian buat PR. Tulis. Jadi PR-nya itu buat contoh bacaan Al-Quran yang mengandung alif lam komariah sama alif lam samsiah. Masing-masing 5 ya. Jadi Asy-Syamsiyah contohnya dalam Al-Quran 5, kemudian yang Al-Qamariyah juga 5. Oke, dikumpulkan depan. Oke, baik. Kita tutup saja. Kita cukupkan materi pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa fi kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelah kiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan ya. Baik, Pak. Ya, istirahat. Boleh bola.